ada 5 kaidah khusus tentang sahabat Nabi. Yang catat, jangan lupa untuk dicatat pelajaran ini, jangan sampai tidak dicatat, karena pelajaran ini sangat penting, saudara. Baik, kita mulai dari yang pertama. Yang pertama, kaidah tentang sahabat berbunyi, karamatus sahabah sabitatun bidalilin qat'iyyin. Artinya kemuliaan sahabat itu ditetapkan dengan dalil qat'i. Artinya dalil qat'i, dalil yang pasti benar, mutlak benar, mustahil salah, karena sangat prinsip dan mendasar, tidak boleh ditolak atau dilanggar oleh siapapun yang mengaku beriman, saudara. Nah, kenapa disebutkan kemuliaan sahabat itu ditetapkan dengan dalil qat'i? Kita bisa lihat, saudara, dalam surat At-Taubah ayat 100, saudara, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, faqala ta'ala, as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Shadaqallahul azim. Luar biasa, saudara. Allah yang menyatakan dalam Al-Quran, saudara, ayat ini qat'iyatus subut. Secara subut dia mutawatir karena ayat Al-Quran sehingga bersifat qat'i. Dan ayat ini qat'iyatud dilalah. Kenapa qat'iyatud dilalah? Karena semua ulama ahli tafsir sepakat bahwa ayat ini menyebutkan tentang bagaimana Allah ridho kepada muhajirin dan ansor serta mereka yang mengikuti muhajirin dan ansor. Allah yang menyebutkan as-sabiqunal awwalun, generasi pertama dulu dari kalangan muslimin. Siapa mereka? Minal muhajirin wal ansor, dari kalangan muhajirin dan ansor. Walladzina tabauhum bi ihsan, dan mereka-mereka yang mengikuti muhajirin dan ansor bi ihsan, dengan ihsan, dengan kebaikan. Apa Allah nyatakan? Radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka, wa radu'an, dan mereka juga ridho kepada Allah. Subhanallah. Saya mau tanya, ini firman siapa? Jawab yang kompak, ini firman siapa? Firman Allah ini, saudara, mungkin benar atau pasti benar? Mungkin benar atau mutlak benar? Baik, saya mau tanya, yang Allah ridho dalam ayat ini siapa? Muhajirin dan ansor. Muhajirin ansor itu sahabat Nabi, saudara. Allah nyatakan Allah ridho kepada mereka. Allah ridho kepada mereka. Allah tidak berikan pengecualian, saudara. Semua muhajirin, semua ansor, Allah ridho kepada mereka. Itu kalau sudah dikatakan ridho, saudara, berarti Allah udah jamin kesalahan-kesalahan mereka, saudara, yang besar, yang kecil, yang pernah mereka lakukan, Allah maafkan. Allah limpahkan rahmat dan makfirahnya. Andai kata dari kalangan mereka, saudara, dari kalangan muhajirin dan ansor, saudara, ada orang-orang munafik, orang-orang fasik, orang-orang yang bejat akhlak, orang-orang yang, saudara, merusak agama, tidak nantinya Allah memberikan pernyataan Allah ridho kepada mereka, saudara. Nah, karena itu ahlus sunnah wal jamaah sepakat, jika ada orang mengatakan muhajirin dan ansor itu, saudara, pendosa besar, muhajirin dan ansor itu brengsek, muhajirin dan ansor itu, saudara, orang-orang yang bejat akhlak, maka orang tersebut sepakat ahlus sunnah wal jamaah murtad, kafir, keluar dari Islam, saudara. Nggak ada perbedaan, saudara. Hati-hati. Siapa yang menggeneralisir semua sahabat jelek, semua sahabat brengsek, semua sahabat nggak beres, semua sahabat itu orang-orang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, orang tersebut murtad, keluar dari Islam, kafir.
Jadi jangan main-main soal sahabat, saudara. Ini prinsip pertama dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kira-kira jelas tidak? Nah, terus muncul pertanyaan, lalu bagaimana kalau ada kelompok yang dia tidak menghina semua sahabat, tapi dia menghina beberapa gelintir sahabat, 1-2 sahabat yang dia hina, yang dia lecehkan, saudara? Maka para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan orang tersebut fasik, dhal, mudil. Orang tersebut fasik, sesat dan menyesatkan, tapi tidak boleh kita keluarkan dari wilayah Islam. Dengan kata lain, jangan dikafirkan. Ini prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi sekali lagi, saudara, prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, barang siapa yang menggeneralisir, menghina semua sahabat, orang tersebut murtad, kafir, keluar dari Islam. Tapi barang siapa yang mengkritisi beberapa oknum sahabat dengan dalil, saudara, yang menurut dia itu dalil benar, saudara, maka orang tersebut dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah perlu diluruskan, perlu disadarkan, diinsafkan, jangan dikafirkan. Nah, ini yang perlu kita ketahui, saudara. Nah, baik, selanjutnya kaidah yang kedua, karena kemuliaan sahabat ditetapkan dengan dalil qat'i, Ahlus Sunnah juga sepakat wujub hubbis sahabah wa hurmatu sabbihim. Wajib mencintai sahabat dan haram mencerca mereka, saudara. Nah, ini Ahlus Sunnah sepakat, nggak ada Ahlus Sunnah berbeda dalam soal ini, saudara. Wajib mencintai sahabat, mau sahabat besar, sahabat kecil, sahabat yang derajatnya tinggi, yang derajatnya rendah, wajib untuk mencintai sahabat dan haram untuk membenci mereka, saudara. Ini prinsip kedua Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, maka itu Nabi pernah berkata, saudara, dalam satu hadisnya, di mana beliau nyatakan la tasubbu ahadan min ashabi, jangan sekali-kali kalian mencerca seorang pun dari sahabatku. Fa inna ahadakum, sesungguhnya seseorang di antara kalian, siapapun di antara anda semua, lau anfaqa mithla uhudin dhahaban, jika engkau berinfak, bersedekah emas sebesar gunung Uhud. Anda ini yang bukan sahabat, sedekah emas sebesar gunung Uhud. Apa kata Nabi? Ma adraka mudda ahadihim wala nasifah. Maka sedekah Anda tadi tetap nggak bisa mengimbangi sedekahnya para sahabat, walaupun hanya segenggam makanan pokok, saudara. Segenggam gandum, kita emas segunung Uhud, mereka sedekah segenggam gandum, nggak bisa kita tandingi. Wala nasifah, bahkan setengah genggam pun nggak bisa kita tandingi, saudara. Kenapa? Sebab perjuangan sahabat dulu di masa-masa awal Islam, mereka mengorbankan harta benda mereka, jiwa raga mereka, mereka korbankan seluruh hidup mereka hanya untuk Allah dan Rasulnya, saudara. Jadi jangan kaget kalau dosa mereka dimaafkan oleh Allah, kesalahan mereka dimaklumi oleh Allah, saudara. Dosa mereka luar biasa buat nabinya. Terus kita yang baru datang sekarang, yang amal kita nggak bisa nandingi mereka, terus mau korek-korek kesalahan mereka, terus mau korek-korek kejelekan mereka, terus mau korek-korek yaitu daripada kekurangan mereka. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, takut kepada Allah. Jangan coba-coba korek kesalahan mereka yang Allah sudah tutup mereka punya kesalahan, Allah sudah maafkan mereka punya kesalahan, Allah sudah jamin mereka dapat ridhonya. Kok Allah sudah jamin, Allah kasih ridho kepada mereka, kita mau korek-korek kesalahan mereka, saudara? Apa kita mau protes ridho Allah? Apa kita mau protes putusan Allah? Apa kita mau protes ketetapan Allah? Hati-hati, saudara, hati-hati. Ya, sahabat ada yang berbuat salah, betul. Sahabat ada yang berbuat dosa, betul, betul.
betul saudara, mereka bukan malaikat, mereka bukan nabi, mereka tidak maksum. Ya, sahabat bertingkat-tingkat. Ada yang imannya kuat, ada yang imannya lemah saudara. Tapi ingat, sejelek-jeleknya sahabat saudara, selemah-lemahnya iman sahabat, tetap mereka lebih utama daripada umat yang datang sesudahnya. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Jadi prinsip Ahlus Sunnah tegas kalau soal sahabat. Enggak ada kompromi saudara. Hati-hati, hati-hati soal sahabat ini. Jangan sampai iman kita gugur atau batal gara-gara kita suul adab, kita kurang ajar terhadap para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, langsung yang ketiga saudara. Yang ketiga, ini yang paling menarik dalam ilmu hadis saudara. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya ulama ahli hadis, sepakat bahwa as-sahabah kulluhum udul. Sahabat semuanya adil. Tidak ada sahabat yang tidak adil. Pertanyaannya, mal murad bil adalah, apa yang dimaksud dengan adil? Jangan salah paham. Yang dimaksud adil bukan berarti mereka maksum, bukan saudara. Itu salah paham. Kalau ada yang bilang nih Ahlus Sunnah memaksumkan sahabat, itu fitnah saudara. Yang dimaksud adil saudara, sama dengan adil syarat menjadi wali dan saksi nikah. Wali nikah itu harus adil, saksi nikah itu syaratnya harus adil. Apa maksud adil saudara? Maksudnya dia tidak berbuat dosa secara terbuka di hadapan orang lain. Nah, jadi kalaupun dia punya dosa, dia umpet-umpetin saudara. Enggak, dia enggak terang-terangan bikin dosa kemana-mana. Itu yang dimaksud adil. Kalau wali nikah, dia tidak nenggak minuman keras, dia tidak berjudi, dia tidak berzinah, dia tidak meninggalkan sholat saudara. Di mata kita dia sholat, dia puasa, dia tidak judi, cukup dia adil, boleh jadi wali nikah saudara. Begitu juga yang jadi saksi, syaratnya adil. Apa adil sebagai saksi dalam pernikahan saudara? Itu tadi, di mata kita saudara dia tidak judi, dia tidak berzina saudara, dia tidak meninggalkan sholat, dia tidak menenggak minuman keras. Enggak, di mata kita yang kita lihat dia orang baik, itu disebut adil. Kira-kira jelas tidak? Nah, jadi adil itu bukan berarti maksum, bukan berarti nggak ada dosa. Nah, kalau syarat wali nikah nggak ada dosa, siapa yang bisa jadi wali nikah di antara kita? Kalau syarat saksi itu nggak ada dosa adilnya, siapa yang boleh jadi saksi nikah saudara? Jadi maksudnya adil, nah tidak terang-terangan berbuat maksiat. Kalaupun dia buat maksiat, urusan dia sama Allah. Yang orang lain nggak tahu, diumpetin maksiatnya saudara. Malu dia kalau orang lain tahu saudara. Cukup, itu disebut adil. Artinya yang saya ingin garis bawahi, adil saudara tidak zalim, adil tidak terang-terangan berbuat maksiat. Nah, sekarang kita kembali ke kaidah sahabat. Lalu kalau untuk sahabat apa yang dimaksud adil saudara? As-sahabah kulluhum udul. Semua sahabat adalah adil. Yang dimaksud adil di sini bahwa semua sahabat Nabi tanpa terkecuali, dari derajat yang paling tinggi sampai derajat yang paling rendah, tidak ada satupun yang berbohong atas nama Nabi. Catat ini, nggak ada sahabat yang berbohong atas nama Nabi saudara, nggak ada. Walaupun mereka dengan mereka terkadang ada perselisihan, ada pertikaian, walaupun di antara sahabat terkadang ada melakukan kesalahan, melakukan satu kemunkaran saudara, tapi urusan berbohong atas nama Nabi, memasukkan hadis, tidak pernah terjadi di dalam diri seorang sahabat yang manapun saudara. Alhamdulillah. Kira-kira jelas tidak? Nggak ada. Kalau ada yang mengatakan sahabat berbohong, hat burhanakum in kuntum shadiqin. Tunjukkan dong bohongnya yang mana.
Oh, ada yang ngomong begini, Abu Hurairah pembohong itu. Loh, bohongnya di mana? Apa dia bilang? Saudara, Abu Hurairah itu sudah ngarang-ngarang hadis soal lalat, dia bilang. Jadi kata Abu Hurairah, aku mendengar Nabi bersabda, kata Nabi, idza waqa'at dzubab fi ina'i ahadikum, kalau ada lalat jatuh di salah satu bejana minuman kalian, kata Nabi apa? Falyughmishu, masukin tuh laler, celepin tuh laler. Nah, kenapa? Fa inna fi ahdah janahaihi daud wal akhar dawa. Karena kata Nabi, saudara, di salah satu sayapnya ada racun, di sayap yang lainnya ada penawarnya, saudara. Itu riwayat dari Abu Hurairah. Jadi mereka bilang ini bohong. Loh, kenapa bohong? Satu, kata mereka, faktanya lalat itu kan binatang kotor, mainnya di kotoran, di sampah, di bangke. Nah, terus jatuh ke air kita, itu bawa kuman, itu bawa bakteri. Dari mana dia bawa obat? Yang kedua, ditanya, lalu kenapa Abu Hurairah harus membohong? Kata mereka, sebab Abu Hurairah tuh miskin, makannya dari belas kasih orang, tinggalnya di Sufah dekat masjid Nabi. Ada sisa-sisa makanan dari Nabi, dia yang makan. Ada sisa-sisa makanan dari sahabat, dia yang makan. Ini Abu Hurairah kata dia orang miskin. Karena orang miskin makannya dari sisa makanan orang, makanannya sering kotor, banyak laler. Nah, karena banyak laler, orang protes, kenapa kamu makan banyak laler? Ya karang tuh hadis. Ini ada yang bicara begini, saudara, ngarang kitab, ada kitabnya, seolah-olah ilmiah, saudara. Dia hina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dia katakan Abu Hurairah pendusta. Baik, saudara, mari kita lihat. Hinaan ini datang dari mereka-mereka yang benci kepada sahabat Nabi, datang dari mereka-mereka yang benci kepada Abu Hurairah. Saudara, sekarang mari kita lihat, saudara, apa betul Abu Hurairah membohong? Mari kita buktikan. Di tahun 1980-an, saudara, satu tim ahli dibentuk melakukan penelitian di King Abdul Aziz University Saudi Arabia, bekerja sama dengan pusat penelitian di salah satu universitas di Jerman, saudara. Mereka mengumpulkan ribuan laler, bukan satu dua, saudara, dari aneka jenis laler. Kemudian mereka buat satu air yang sudah sangat steril dalam satu tabung, tidak ada bakteri, tidak ada kuman, saudara. Kemudian laler tersebut satu persatu mereka uji, saudara. Satu mereka celupkan, yaitu sayapnya. Setelah itu mereka lihat lagi dengan mikroskop bagaimana itu daripada airnya, saudara. Jadi begitu mereka lihat air tersebut yang tadinya netral, yang tadinya bersih, yang tadinya tidak ada kuman, begitu dicelupkan satu sayap lalat langsung berkuman, saudara. Ada bakteri. Setelah itu, saudara, mereka celupkan lagi satu sayap yang lainnya, saudara. Ternyata dalam beberapa saat seluruh bakteri yang ada di air tadi terbunuh, saudara. Subhanallah, subhanallah. Nabi menyampaikannya 14 abad yang lalu, saudara. Umat manusia baru membuktikannya di tahun 80-an, saudara. Di tahun 1980, baru 35 tahun yang lalu, saudara. Pertanyaannya, kenapa baru 35 tahun yang lalu ini semua terbukti? Karena di tahun-tahun belakangan ini serangan kepada Abu Hurairah makin dahsyat, penghinaan kepada hadis Nabi makin dahsyat. Sebetulnya kalau hadis tersebut dikatakan palsu, bohong, berarti bukan Abu Hurairah yang dihina, saudara. Yang dihina adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saudara. Enggak sampai di situ. Ini yang diuji bukan satu dua laler, saudara. Bukan satu dua jenis, beberapa jenis laler dikumpulkan, saudara. Bahkan ini ada lagi tambahan menarik, saudara. Kenapa Nabi suruh tenggelamkan, saudara? Tenggelamin, saudara. Kenapa? Ternyata penawar bagi racun sayap yang satu tadi, saudara, itu bukan hanya ada di saya. Laler itu kalau dikejutkan, saudara, dia akan buang cairan dari pantatnya, saudara. Pergi seperti tawon yang ngantuk, saudara. Dia merasa dirinya sangat posisi berbahaya.
itu dia keluarkan racun dari ujung buntutnya, saudara. Begitu juga laler, kalau dia dikejutkan, saudara, dia buang itu cairan. Ternyata cairan yang ada di bawah, saudara, di dalam tubuh laler tadi mampu membunuh aneka ragam bakteri dan kuman yang ada dalam air. Subhanallah. Pantes Nabi suruh tenggelamin, dia kaget, saudara. Dia keluarin itu cairannya, saudara. Subhanallah. Nabi kita bukan dokter, Nabi kita nggak punya laboratorium, saudara. Tapi kok Nabi kita tahu ya? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi berucap kata dari hawa nafsunya, melainkan daripada wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Alhamdulillah. Ternyata akhirnya sekarang semua para ahli sepakat bahwa hadis Nabi itu benar, bahwa yang dikatakan Nabi itu benar. Nah, sekarang kita mau tanya kepada mereka-mereka yang menghina Abu Hurairah, kau mau katakan apa lagi? Apa yang kau mau hinakan Abu Hurairah? Kau katakan Abu Hurairah miskin, makannya dari sisa makanan orang, makanannya banyak laler, terus ngarang-ngarang hadis ini. Sekarang sampaikan kepada kami, apa kau punya hujah masih berlaku setelah dibuktikan, ditemukan secara ilmiah, secara kedokteran, secara medis, ternyata hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah adalah benar, persis sesuai dengan fakta ilmiah yang ada. Artinya bukan Abu Hurairah yang pendusta, kau yang berdusta, kau yang menipu, kau yang berbohong, kau yang menghina sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira jelas tidak? Jadi hati-hati, saudara. Makanya kita katakan hat burhanakum in kuntum shadiqin. Kalau memang ada sahabat Nabi yang bohong, buktiin dong ke kita, mana bohong. Ayo sampaikan ke kita. Kami Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah punya segudang jawaban untuk pertanyaanmu, untuk semua tuduhanmu yang menyangkut Abu Hurairah maupun sahabat yang lain, saudara. Ada lagi yang ngomong, iya Habib, tapi Abu Hurairah kan masuk Islamnya belakangan, kok hadisnya lebih banyak daripada hadis Abu Bakar Siddiq, hadis Sayyidina Ali, hadis Siti Aisyah. Kok Abu Hurairah lebih banyak hadisnya? Saudara, banyak dikitnya hadis yang disampaikan Abu Hurairah secara ilmiah itu bukan indikasi kebohongan. Jangan orang banyak meriwayatkan langsung dituduh bohong. Itu tidak ilmiah, itu terlalu emosional, saudara. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa sih hadis Abu Hurairah dengan hadis Sayyidina Ali lebih banyak hadis Abu Hurairah? Jangan langsung Anda menganggap itu penghinaan buat Sayyidina Ali. Saudara, itu tidak ilmiah. Nah kalau mau yang ilmiah, yuk mari kita lihat, saudara. Kenapa Abu Hurairah hadisnya lebih banyak daripada Sayyidina Ali, saudara? Padahal Sayyidina Ali lebih banyak bergaul dengan Nabi. Tentu secara logika mestinya riwayat Sayyidina Ali lebih banyak daripada riwayat Abu Hurairah. Tapi ingat, periwayatan hadis itu tidak ditentukan dengan kita dekat sama Nabi, lama sama Nabi, tapi ditentukan seberapa banyak kita sampaikan ke bawah, saudara. Jangan lupa, ketika Nabi wafat, Sayyidina Ali sibuk 6 bulan mengurus istri di rumah. Ketika Nabi wafat, 6 bulan Sayyidina Ali merawat Sayyidatuna Fatimah Zahra yang sakit. Abu Hurairah ada di luar menyebarluaskan hadis Nabi. Sayyidina Ali sibuk mengurus daripada istrinya yang sedang sakit. Dari sini saja kelihatan, berarti yang satu punya peluang besar untuk menyampaikan hadis, menyebarkan hadis. Yang satu, saudara, ada uzur untuk tidak menyampaikan dalam masa tersebut. Nggak sampai di situ. Ketika Sayyidina Ali menjadi khalifah, beliau dirongrong, saudara. Banyak pemberontakan di mana-mana, banyak peperangan di mana-mana. Beliau sibuk sebagai seorang khalifah, sebagai seorang penanggung jawab, sebagai seorang pemberani. Beliau pimpin pasukan, saudara. Beliau angkat pedang, beliau terjun ke medan tempur. Bertahun-tahun beliau sibuk bertempur di medan tempur untuk
penjaga daripada stabilitas politik negara. Sedangkan Abu Hurairah bukan khalifah, bukan panglima perang. Abu Hurairah itu masyarakat biasa, jalan dari satu tempat ke tempat lainnya, menyampaikan hadis Nabi kepada orang lain. Pantas saja kalau riwayat Abu Hurairah lebih banyak daripada Sayyidina Ali. Bukan karena hadis Sayyidina Ali dikit, bukan. Hadis Sayyidina Ali lebih banyak daripada Abu Hurairah, itu kita yakini. Tapi interaksi Ali dengan orang-orang yang ada di bawahnya, tabi'in dan seterusnya, itu lebih sedikit dibandingkan Abu Hurairah. Ditambah lagi Sayyidina Ali meninggal lebih dulu daripada Abu Hurairah. Abu Hurairah umurnya lebih panjang, meninggalnya lebih lama, saudara. Sehingga begitu banyak sahabat meninggal, Abu Hurairah masih ada. Sehingga orang-orang datang ke Abu Hurairah minta hadis yang pernah didengar dari Nabi, saudara. Ya wajar kalau Abu Hurairah hadisnya lebih banyak daripada Sayyidina Ali. Berbeda ceritanya kalau Sayyidina Ali nggak jadi khalifah, kalau Sayyidina Ali nggak perang, kalau Sayyidina Ali umurnya lebih panjang, niscaya riwayat Sayyidina Ali akan jauh lebih banyak daripada yang lainnya, saudara. Kira-kira jelas tidak? Saya mau tanya, itu jawaban ilmiah tidak? Jadi jangan pakai emosi, saudara. Jangan. Pantas hadis Abu Hurairah banyak. Ada lagi satu, saudara. Nah ini yang problem, saudara. Ahlul Bait itu dihormati umat, kedudukannya tinggi di tengah umat, saudara. Saking tingginya dimuliakan, dicintai, akhirnya banyak pihak tidak bertanggung jawab, sering mencatut nama mereka, saudara. Saya mau tanya, biasanya yang namanya dicatut yang ngetop apa yang nggak ngetop? Jujur, biasanya yang dicatut namanya nggak ngetop apa yang ngetop? Yang rendah apa yang tinggi? Sayyidina Ali ini kedudukannya sangat tinggi, sangat mulia, saudara. Semua Ahlul Bait nama mereka dicatut oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk membuat hadis-hadis palsu, saudara. Mereka katakan, saya dengar dari Ahlul Bait fulan bin fulan, dari ayahnya, dari Nabi. Ternyata si fulan ini pendusta, saudara. Ribuan hadis palsu lahir mengatasnamakan Ahlul Bait, sementara Ahlul Bait abria, tidak terlibat, bersih. Nah sementara yang catut nama Abu Hurairah dikit, saudara. Selamat hadis-hadis Abu Hurairah. Kenapa selamat? Karena tukang catut nggak pakai namanya. Akan kesian Ahlul Bait di sini, saudara. Nah makanya saudara, kalau kita sudah tahu begitu, pantas ada satu orang meriwayatkan hadis dari Sayyidina Ali, saudara, dari fulan dari Sayyidina Ali. Hadisnya banyak, katakan dia dapat 1000 hadis, tapi ketawa satu hadis dia bohong, itu 1000-1000-nya nggak diterima, saudara. Satu aja ketahuan dia bohong, dia ngarang-ngarang hadis. Sayyidina Ali nggak pernah ngomong begitu, Nabi nggak pernah ngomong begitu, dia karang, ketahuan. Ada saksi terbukti, semua hadis riwayatnya ditolak. Nah ini yang terjadi kepada para pecinta Ahlul Bait, saudara. Kesian Ahlul Bait, saudara. Ini cinta umat, saudara. Ada yang positif, ada yang negatif. Nah kalau sampai saking cintanya ngarang-ngarang hadis kan negatif, saudara. Dia mencatut nama Ahlul Bait, berdebat sama orang, begitu kalah, nggak punya hadis, dia karang hadis, saudara, hanya untuk membantah daripada lawannya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kira-kira jelas tidak? Nah ini sengaja saya berikan contoh tentang Abu Hurairah, saudara. Jangan sembarangan kita mencerca para sahabat Nabi. Kalau kritik hadis boleh, tapi mencela sahabat nggak boleh, saudara. Kritik hadis silakan, tapi jangan pernah mentajrih sahabat. Jadi kalau ada suatu hadis palsu dari Sayyidina Ali atau dari Abu Hurairah, itu bukan Sayyidina Ali atau Abu Hurairah yang karang, bukan. Yang karang itu perawi yang datang setelahnya, saudara. Mereka memasukkan hadis atas nama Sayyidina Ali, atas nama Abu Hurairah. Bukan Abu Hurairah yang ngarang hadis palsu, bukan Sayyidina Ali yang ngarang hadis palsu. Nah ini yang perlu kita camkan. Alhamdulillah, tidak ada sahabat Nabi di dalam periwayatan hadis yang berdusta atas nama Nabi, saudara. Makanya Sayyidina Abdullah ibn Abbas
yang selama ini dikenal sebagai pendukung Ali, yang ikut Sayyidina Ali perang melawan Muawiyah, saudara. Setelah Sayyidina Ali wafat, Sayyidina Hasan tanazul, Muawiyah jadi pemimpin, kemudian Sayyidina Hasan juga wafat. Muawiyah sering berkunjung ke Madinah dan menjadi khatib imam Jumat, saudara. Di situ hadir banyak sahabat, termasuk Abdullah ibn Abbas. Apa kata mereka? Walaupun mereka nggak suka dengan Muawiyah, mereka selama ini bermusuhan dengan Muawiyah, tapi ada yang menarik. Abdullah ibn Abbas mengatakan, inna Muawiyah la yuttaham fi riwayatil hadis, bahwa Muawiyah tidak tertuduh dalam periwayatan hadis. Subhanallah, ini pernyataan dari orang yang selama ini memusuhi Muawiyah, berseberangan dengan Muawiyah. Abdullah ibn Abbas itu pembela Ali, pecinta Ali, ikut angkat senjata perang melawan Muawiyah, saudara. Tapi dalam periwayatan hadis, beliau yang sampaikan, inna Muawiyata la yuttaham fi riwayatil hadis. Muawiyah tidak tertuduh, tidak tercela di dalam periwayatan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau Muawiyah berkhutbah, coba-coba ngarang-ngarang hadis, coba-coba berbohong hadis dari Nabi, di situ masih banyak sahabat, saudara, akan diprotes rame-rame, saudara. Tapi para sahabat mengatakan Muawiyah tidak tercela dalam periwayatan hadis. Salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Muawiyah dari Nabi adalah man aradallahu nabihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, maka niscaya Allah akan berikan pemahaman agama untuknya. Ini hadis riwayat Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Nah, jadi kita bikotin nazar dengan apa yang terjadi di antara sahabat. Yang jelas ingat bahwa sahabat udul dalam periwayatan hadis. Kira-kira jelas tidak? Baik, yang keempat, as-sahabah mujtahidun ma'jurun fis shawabi wal khata'. Sahabat itu adalah mujtahid, berhak ijtihad, dan dalam ijtihadnya ma'jurun, mereka mendapatkan ganjaran, baik mereka itu shawab, betul, atau khata, atau mereka itu salah, saudara. Kalau ini dalilnya gampang. Ada hadis mengatakan begini, idza ijtahadal hakim fa asaba falahu ajran wa idza akhta'a falahu ajrun wahid. Kalau seorang hakim berijtihad, ijtihadnya benar, dapat 2 pahala. Kalau ijtihadnya salah, dapat 1 pahala. Ini Nabi mengatakan hakim, artinya orang yang berhak ijtihad, siapapun dia. Termasuk di zaman sekarang, sudah. Kalau ada ulama, ada fuqaha berijtihad, tapi ijtihadnya bukan pakai hawa nafsu. Ijtihadnya bukan ijtihad bayaran, saudara. Jadi ijtihad dengan iman dan ilmu. Begitu dia ijtihad, benar ijtihadnya, dapat 2 pahala. Kalau salah ijtihadnya, dapat 1 pahala. Nah, pertanyaannya, kalau ulama zaman sekarang saja berhak ijtihad, dan kalau ijtihadnya benar dapat 2 pahala, kalau ijtihadnya salah dapat 1 pahala, lalu bagaimana dengan sahabat Nabi? Kira-kira berhak ijtihad tidak? Mimbabil aula, lebih utama, saudara. Ulama yang di zaman sekarang aja nih, di zaman sekarang, kalau mereka ijtihad asal dengan iman dan ilmu, saudara, salah dapat pahala 1, benar dapat pahala 2. Kalau ulama sekarang saja tetap dihargai ijtihadnya, bagaimana sahabat Nabi yang Allah nyatakan dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Allah mengatakan kepada para sahabat, kuntum khaira ummatin, sahabat Nabi, kalian adalah sebaik-baiknya umat, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan oleh Allah untuk umat manusia. Allah yang langsung memuji mereka. Kira-kira jelas tidak? Ini ulama sekarang nih kalau ijtihad salahnya aja dapat pahala, apalagi kalau hadis tadi bisa berlaku untuk ulama zaman sekarang, mimbabil aula, lebih utama hadis tersebut berlaku untuk para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi Nabi yang mengatakan, saudara, khairul qurun qarni hada, tsumma alladzi yalih, tsumma alladzi yalih. Sebaik-baiknya abad, sebaik-baiknya zaman, abadku saat ini. Selanjutnya abad yang berikutnya, abad yang berikutnya. Sallu ala nabi. Kira-kira sampai di sini jelas tidak? Yang terakhir, saudara, yang terakhir,
wujubus sukut fima jara bainas sahaba, bima syajara bainas sahaba. Wajib tutup mulut, diam tentang apa-apa perselisihan yang terjadi di antara sahabat. Ini prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita tahu di antara sahabat ada pertikaian, bahkan ada peperangan, bahkan ada pertumpahan darah. Saudara, jangan kita jangan ikut campur, kita jangan usil, saudara. Kita jangan menceritakan soal itu kecuali darurat, kalau ada kepentingan, saudara. Kalau tidak darurat, tidak ada kepentingan, jangan sekali-kali kita mempergunjingkan, membicarakan tentang pertikaian yang ada di antara sahabat. Cukup berpegang kepada firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 134. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Allah menyatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 134, apa kata Allah? Tilka ummatun qad khalat, mereka itu umat yang sudah berlalu, sudah kembali kepada Allah. Laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum, bagi mereka ganjaran dari apa yang mereka telah kerjakan. Bagi kalian akan dapat ganjaran sesuai dengan apa yang kalian kerjakan. Dan ingat kata Allah, wala tus'alun, kalian tidak akan ditanya amma kanu ya'malun, tentang apa yang mereka lakukan. Enggak, kita besok enggak ditanya oleh Allah, kenapa sih Sayyidina Ali Muawiyah perang? Memang ditanya? Enggak, bukan kita enggak terlibat, saudara. Kita besok ditanya bagaimana sholat kita, bagaimana puasa kita, bagaimana zakat kita. Kita enggak ditanya, saudara, tentang peperangan yang terjadi di antara mereka. Kemudian, saudara, ada satu lagi yang pernah dinyatakan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, hadhihi dima taharallahu minha aidina falnaquf anha alsinatana. Masya Allah. Apa kata Imam Ahmad, saudara? Allah telah mensucikan tangan kita daripada darah para sahabat. Artinya, alhamdulillah kita nggak lahir di zaman mereka, saudara. Kalau kita lahir di zaman itu, saudara, bisa jadi kita bela Ali, bisa jadi juga kita musuhin Ali, saudara. Siapa yang bisa jamin kita nggak musuhin Ali, saudara? Bisa jadi, saudara. Kata Imam Ahmad, alhamdulillah Allah bersihin tangan kita daripada pertumpahan darah yang terjadi di zaman sahabat. Nah, kata Imam Ahmad, kalau Allah sudah bersihkan tangan kita tidak terlibat dari pertumpahan darah mereka, maka jaga lisan kita untuk tidak kita kotori dengan peristiwa yang terjadi di antara mereka. Subhanallah, bersyukur kita nggak terlibat. Nah, kenapa kita melibatkan diri dengan lisan kita di zaman ini, saudara? Kira-kira sampai di sini jelas tidak? Jelas tidak? Kecuali kalau terpaksa darurat mesti cerita, apa boleh buat? Contoh, saudara, para habaib berabad-abad, saudara, jarang yang mau cerita soal Karbala, saudara. Dalam kitab-kitab mereka pun mereka nggak tulis soal Karbala, saudara. Seolah-olah mereka ingin, sudahlah, mafat-afat, apa yang telah berlalu, masih mari kita song-song masa depan. Karena itu di kitab-kitab karangan habaib hampir nggak ada yang bercerita soal itu, saudara. Bukan mereka ingin menutupi fakta sejarah, bukan. Tapi di dalam peristiwa Karbala tersebut terdapat fitnah yang luar biasa, saudara. Salah kita mempersepsikannya, maka akan salah kita mengambil kesimpulannya. Dulu cerita pertikaian sahabat dari dulu udah ada di buku-buku Ahlus Sunnah. Kalau kita baca kitab Bidayah Al-Bidayah wan Nihayah, kita baca kitab Al-Kamil Fit Tarikh, kita baca kitab-kitab sejarah yang lainnya, ada di dalamnya. Cuma dulu yang baca cuman ulama, yang baca cuman guru, yang baca cuman yang ngerti. Untuk umat awam nggak diceritain, saudara. Jadi nggak betul kalau ada mengatakan Ahlus Sunnah menyembunyikan sejarah. Nggak betul, bukan menyembunyikan. Ada hal-hal yang boleh dipublikasi, ada hal-hal yang jangan dipublikasi untuk orang awam, saudara. Termasuk persoalan ini. Kira-kira jelas tidak? Nah, tapi di zaman sekarang
Saudara, ada syekh baru datang di tengah masyarakat, namanya Syekh Google. Ada lagi Syekh YouTube, saudara. Ini kedua syekh ini ditanya apa aja dia jawab, saudara. Kita tulis Karbala, dia jawab, saudara. Dia kasih artikel-artikel. Nah sekarang ini artikel macam-macam penulisannya. Kalau yang menafsirkan peristiwa Karbala dari saudara-saudara kita di kalangan Syiah, maka ujung-ujungnya akan mencaci maki sahabat, saudara. Sebaliknya, kalau yang bercerita tentang Karbala dari saudara-saudara kita dari kalangan Wahabi, ujung-ujungnya nyalain Sayyidina Husain, saudara. Menyalahkan Ahlul Bait yang dibantai di Karbala. Udah dibantai disalahin, udah jatuh ditibanin tangga, saudara. Ini fakta. Kita kalau baca Karbala dibahas oleh saudara-saudara kita kalangan Wahabi, saudara. Mereka bahas itu ujungnya Sayyidina Husain salah, Sayyidina Husain keras kepala, Sayyidina Husain tidak tahu diri, Ahlul Bait pemberontak, tidak menghargai pemimpin, sudah melanggar perintah Nabi, sehingga menanamkan kebencian umat kepada keluarga Nabi, saudara. Begitu juga sebaliknya, kalau Syiah yang membahas peristiwa Karbala, rasa cintanya kepada Ahlul Bait yang berlebihan membuat mereka buta, saudara, emosional, marah, akhirnya mencaci maki, saudara, yang tidak semestinya dicaci maki. Oh, kenapa Karbala terjadi? Oh, ini gara-gara Yazid. Siapa Yazid? Anaknya Muawiyah. Kenapa Yazid bisa menjadi penyebab? Karena Yazid jadi khalifah. Siapa yang angkat jadi khalifah? Yang angkat khalifah adalah Muawiyah. Berarti Muawiyah yang ikut terkutuk. Dia kutuk Muawiyah, dia laknat Muawiyah. Lalu kenapa Muawiyah bisa berkuasa? 20 tahun jadi gubernur, 20 tahun jadi khalifah, 40 tahun berkuasa. Oh, sebab dulu dipakai oleh Abu Bakar, dipakai oleh Umar, dipakai oleh Utsman untuk memimpin umat. Kalau begitu Abu Bakar, Umar, Utsman ikut salah. Gara-gara Abu Bakar, gara-gara Umar, gara-gara Utsman, Muawiyah berkuasa. Gara-gara Muawiyah berkuasa, akhirnya Yazid naik jadi khalifah. Gara-gara Yazid naik jadi khalifah, akhirnya keluarga Nabi dibantai. Kalau begitu Abu Bakar, Umar, Utsman ini tokoh bejat, penanggung jawab, mesti dikutuk. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kira-kira jelas tidak? Jujur, ini pandangan begini bahaya tidak? Jujur, pandangan Wahabi tadi yang mendiskreditkan Ahlul Bait bahaya tidak? Pandangan Syiah Rafidhah yang mendiskreditkan sahabat Nabi bahaya tidak? Nah, pertanyaannya, apakah kita mau biarkan mereka yang mentafsirkan sejarah? Dulu orang-orang tua kami nggak pernah mau cerita soal Karbala, saudara. Saya juga dari awal ngajar, awal belajar, nggak pernah saya mau cerita soal Karbala. Tapi belakangan, begitu lihat di internet, saudara, yang caci maki Ahlul Bait, yang caci maki sahabat Nabi, yang ngawur-ngawuran memahami sejarah Karbala, terpaksa akhirnya kita harus angkat bicara. Wajib Ahlus Sunnah menjelaskan ke umat apa itu Karbala, apa yang terjadi di Karbala, dan bagaimana menafsirkannya, saudara, sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kira-kira sampai di sini jelas tidak? Itulah beberapa tahun yang lalu di majelis kita tanggal 10 Muharram kita cerita soal Karbala. Sampai hari ini setiap tanggal 10 Muharram rekaman ceramah kita pada pengajian itu lamanya 2 jam 40 menit. 2 jam 40 menit setiap tanggal 10 diputar ulang di Radio Rasil selalu dan selalu. Nah, bahkan juga ada DVD-nya. Silakan beli, silakan dengarkan, silakan kaji ulang, saudara. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Sekali lagi, saya pada prinsipnya tidak mau cerita itu. Nggak boleh cerita itu, saudara. Tapi kalau umat disesatkan untuk benci kepada sahabat Nabi, untuk benci kepada keluarga Nabi, terpaksa harus kita sampaikan kepada umat, saudara. Kira-kira jelas tidak? Baik, saya tanya sekali lagi. Jadi kalau tafsir Karbala diserahkan kepada Wahabi, bahaya tidak? Bahaya tidak? Diserahkan kepada Rafidhah, bahaya tidak? Berarti wajib ditafsirkan oleh Aswaja, tidak? Takbir, sallu ala Nabi.